wassalamu ala Rasulillah. Selamat siang teman-teman wartawan yang saya hormati, yang saya cintai, yang saya banggakan. Pada kesempatan ini saya begitu banyak ya di WA, di telepon oleh para wartawan terkait 3 hal. Pertama, tentang beredarnya postingan dari adik saya, Fitri Salhutin, seorang selebgram yang selama ini kita kenal berhubungan sangat baik dengan saudari NN. Yang kedua, tentang klien saya, saudari Alvin Lim, terkait dengan perkembangan laporan polisi putrinya Ananda Kate Victoria Lim dan Ibu Fioruci Pangkaraya, dan juga dengan saudara Herwanto. Jawaban pihak jaksa penuntut umum terhadap sidang ketiga, yaitu saya dan saudari Putri Prima Aprilia di PN Jakarta Utara. Yang terakhir ada 3 poin ya, ini poin tambahan terkait dengan tanggapan saya terhadap semakin ricuhnya kasus Agus Salim dan Novi. Jadi teman-teman banyak bertanya ke saya, kok Pak Rasman ini sekelas Pak Alvin Lim menunjuk sebagai kuasa hukum? Saya untuk itu tidak bisa jawab, silakan saudara-saudara yang menilai. Tapi saya bersyukur pada Allah, teman-teman percaya kepada saya untuk menjadi kuasa hukum. Artinya proses penanganan perkara di PN Jakarta Utara tidak menghalangi saya secara hukum dan sah saya untuk menangani sebuah perkara. Baik, saya sudah berikan jawaban kemarin. Saya pikir apa yang disampaikan oleh Pak Alvin Lim secara norma hukum tentu beliau sudah pikirkan. Sedangkan somasi yang disampaikan oleh pramugari itu hak mereka. Hanya saja mungkin dipertanyakan, kok pramugarinya mewakili pramugari Indonesia, orangnya cuma segitu. Tapi itu hak personality dari pemberi somasi. Saya tidak bisa bicara terlalu jauh di kasus ini, dan saya hanya minta tolong agar fokus ke kasus Agus dan Novi. Kasihan Agus tidak berobat-berobat, kasihan juga ke Novi yang sekarang kehidupan pribadinya jadi diubek-ubek. Saya pikir tidak ada yang paling mulia di kasus ini kecuali mempersatukan mereka, dan jangan membuat masalah ini menjadi lebar sehingga ini menjadi tontonan publik yang tidak sehat. Sekarang sudah timpa menimpa, kalau saya tidak salah sudah 4 laporan polisi kiri dan kanan. Kapan selesainya? Saya berharap ini bisa segera dituntaskan di internal pengacara dan bisa segera membantu untuk bisa Novi dan Agus islah. Islah itu dalam bahasa Arab rukun, rekonsiliasi, dan damai. Begitu, silakan yang lain. Bang Fitri, Bang Agus Salim kan menginginkan uang donasi kembali ya agar bisa berobat. Gimana sih Bang dari pihak sendiri tanggapannya sebagai kuasa? Makanya karena Agus tidak punya, mohon maaf ya, menurut saya Agus kurang
kurang punya sikap. Saya nggak ngerti apakah pengacaranya FA ada perjanjian tertulis sehingga Agus ini tidak berani bersuara, dalam pengertian kalau kurang nyaman kan boleh menyampaikan ke publik, saya udah nggak nyaman nih gitu, kalau seandainya ada tekanan dari pengacaranya. Saya kira kalau meminta dana donasi oleh Agus untuk dia berobat, wajar-wajar saja. Tapi Novi juga perlu komitmen yang jelas dari Agus. Nah persoalannya sekarang, para pengacara mereka ini berseteru. Dan dua-dua ini nggak ngerti hukum. Agus tidak mengerti hukum, Novi tidak mengerti hukum. Sehingga sulit keluar. Maka saya katakan, sebaiknya Agus, you bicara ke Novi, udah gua kasih obat. Tapi nggak usah teriak-teriak, lalu kemudian besok nggak suntas-suntas. Saya mengharapkan mereka segera berdamai dan bisa diobati. Dan nggak bagus juga kita sebagai lawyer, ya dalam keadaan orang sakit kita berseteru. Menurut saya kurang sehat ini, ya. Jadi saya berharap sudahi kasus-kasus yang membias kemana-mana, yang tidak substantif, justru merugikan klien kita sendiri. Menurut saya pengacara Novi sekarang tidak nyaman juga kalau tiap hari kliennya diserang. Begitu juga dengan Agus, tidak nyaman juga kalau Agusnya juga tidak berobat-berobat. Saya melihat sudah berapa orang yang menjanjikan akan mengobati Agus, tapi sampai hari ini nggak berobat-berobat gitu. Nah, kalau saya berpikir ya sudah, ambillah jalan tengah, pakai aspek kemanusiaan, bersatu untuk mengobati ini. Nah, kalau kalian memang ada dendam pribadi antara pengacara, ya bereskan di luar kasus Agus supaya selesai dan fair. Oke, silakan. Bang, ini soal video viralnya Bang bareng sama Bang Densu dari pihak Alvin sendiri, gimana sih? Itulah dia. Makanya saya bilang, apakah kita sesama lawyer bisa saling buka? Harusnya kan tidak boleh. Ada etika. Itu yang saya jaga dari awal. Kok ini si Agus dengan si Novi tidak tuntas-tuntas, yang perang antar pengacara saling lapor. Saya nggak ngerti apakah ini yang disebut dengan penggorengan opini untuk bisa tampil kemana-mana. Saya pernah dikritisi oleh Pak Alvin Lim ketika saya membela Polri waktu kasus Vina dan Eki. Nah, saya juga mengkritisi rekan saya tersebut, Pak Alvin Lim. Saya telepon beliau, saudaraku, tolong ya, tahu lagi dikomentari tentang Bang Riki Sitohang, tentang Herwanto, adik kita duduk sama. Oke Bang, siap. Saya telepon Adinda Herwanto, saya telepon Bang Riki. Nah, jadi saya kan mengamati nih. Ya, tapi kalau masing-masing pihak tidak bisa menahan diri, ya saya nggak bisa paksakan. Saya berkutat pada kasus laporan Kate terhadap Hotman dan Herwanto. Tapi kalau kalian minta pendapat saya, menurut saya sangat tidak elok. Justru terjadi saring buka. Pablo bilang ada rekaman suara, begitu ya. Kemudian Farhad bilang ada rekaman suara. Kemudian Pak Alvin Lim bilang ada rekaman suara. Nah, rekaman suara ini nggak ada satu yang menjurus untuk bagaimana mereka dudukkan Novi dengan Agus lalu kemudian berobat. Yang ada sekarang saling berteru antara mereka, sampai-sampai urusan pramugari di urusan ini. Bingung saya, antara darat dan udara udah nih cerita ini. Ya, orang buta matanya karena disiram air keras, kasusnya pergi entah kemana-mana, sampai urusan gigi kuning, ikut-ikut lagi si pengacara, si hitam kumal komentari. Ya, kayak betul aja hidupmu, gigimu juga kuning dulu kok. Kan kau baru sekarang kau baru mulai bergaya kau. Emang nggak cerita mantan asprimu bagaimana badanmu bau dan penuh dadah ketika kau melakukan di Kelapa Gading? Udahlah bro. Ya, saya bersyukur pada Allah berkat teman-teman media, mudah Allah melindungi saya, Allah menjaga lisan saya. Apa yang saya dapatkan hari ini dari Allah dan bantuan kita semua dan kalian. Karena itu saya selalu kooperatif. Tapi janganlah kalian lupa pula tentang kasus yang sedang berjalan di PN Jakarta Utara. Kalau nanti begitu, saya nanti susah kalian temui. Sejauh ini datang ke sana kalian. Dengar dulu itu. Oke. Sejauh ini PN seperti apa Bang? PN di Lanjutan. PN. Tangga itu menarik. Gini. Waktu Selasa yang lalu, tanggal 24 Desember, kan kami diminta untuk sidang, menghadirkan 2 terdakwa, saya dan Iklim Hakim.
Bisa-bisanya Iklim Hakim itu pergi umroh tanpa izin jaksa penuntut umum dan tidak memberitahu kepada pengacaranya. Dalam artian pengacaranya tidak memberitahu langsung ke JPU dan kepada hakim. 2 hari sebelum sidang baru diberi surat. Sehingga jaksa ditegur, pengacaranya juga ditegur, dan jaksa fair. Dia bilang, yang mulia kami tidak tahu. Dia berangkat. Oh iya, kalau begitu tanggal 16 atau tanggal 9, saya kan pembacaan jawaban dari jaksa penuntut umum itu tanggal 9 Januari, hari Kamis jam 10. Hadirkan yang bersangkutan. Kalau tidak hadir, jemput, bawa paksa. Dan saya yakin akan keluarkan penetapan untuk penahanan kalau Iklim Hakim tidak datang. Jadi saya berharap bahwa ini menjadi pembelajaran dan menjadi contoh bagi kita semua betapa tidak konsistennya Iklim Hakim ini. Saya heran juga di dunia ini, tanda tangan kuasa bilang nggak tanda tangan kuasa, tapi dicabut kuasa. Dibilang nggak pernah bilang dilecehkan, tapi respon bersama saya. Nah, saya nggak tahu ya, Allah memberi saya ujian orang-orang yang begini ya. Ada saja gitu. Ini kan aneh kan. Nanti kita buka semuanya di sana. Oke. Cukup? Cukup.